Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang PPH pasal 23 beserta contoh studi kasusnya. Sebagai pelengkap, tugas mata kuliah akuntansi pajak dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Krisdayanti BR Ginting, SSE, MSI. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asrianti Alatif dengan NIM 220901601013 dari Akuntansi Terapan kelas A, Universitas Negeri Makassar. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa-apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian PPH pasal 23. Yang kedua, objek PPH pasal 23. Yang ketiga, pemotongan PPH pasal 23. Yang keempat, tarif pemotongan PPH pasal 23. Dan yang kelima, studi kasus. Apa sih itu PPH pasal 23? PPH pasal 23 merupakan pajak penghasilan atas modal, hadiah, atau penghargaan, penyerahan jasa, ataupun hal-hal lain yang tidak dipotong oleh PPH 21. Objek PPH pasal 23. Sebagaimana penghasilan yang dipotong PPH pasal 23 adalah yang pertama, dividen. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Kedua, bunga. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketiga, royalti. Yang keempat, hadiah. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagai dimaksud dalam pasal 21. Yang kelima, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan bangunan. Yang keenam, imbalan. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Pemotongan PPH pasal 23. Sebagaimana dalam wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan ternyata tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan akan menjadi lebih tinggi 100% dibanding tarif pemotongan PPH pasal 23 umumnya. Ketika wajib pajak seperti badan, contohnya seperti konsultan, ketika konsultan memiliki suatu usaha seperti CV atau PT. Ada beberapa yang tidak dapat dipotong oleh PPH 23. Di antaranya, yang pertama itu penghasilan yang dibayar atau terutang ke bank seperti bunga bank. Yang kedua, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa dengan hak opsi. Tarif pemotongan PPH 23 terbagi menjadi dua. Yang pertama, tarif 15%. Di antaranya, yang pertama dividen, yang kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketiga, royalti. Yang keempat, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Dan yang jenis kedua itu tarif 2%. Sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai atas yang pertama, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan. Selanjutnya, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Studi kasus pertama, PT Indofood membayarkan dividen kepada CV Mentari sebesar 500 juta rupiah.
PPh pasal 23 dipotong PT Solusindo adalah, jawabannya 15% dikali 500 juta rupiah hasilnya 75 juta rupiah. Kenapa di sini 15%? Karena yang dibahas di sini tentang dividen, dan dividen itu tergolong ke dalam tarif 15%. Studi kasus kedua, dikatakan PT Maju Mundur meminta CV Karya Utama yang bergerak di bidang pengadaan catering untuk menyediakan makanan dalam rangka pengadaan pameran karya seni untuk sekitar 450 orang. Kontrak yang disepakati untuk pengadaan catering tersebut adalah 45 juta rupiah. Dasar pemotongan untuk catering tersebut adalah seluruh tagihan dari CV Karya Utama yaitu sebesar 45 juta rupiah. CV Karya Utama memiliki NPWP. Jawabannya, atas pembayaran yang dilakukan PT Maju Mundur kepada CV Karya Utama, dipotong PPh pasal 23 oleh PT Maju Mundur sebesar tarif PPh 23 dikali jumlah bruto 2% dikali 45 juta rupiah, hasilnya 500.000 rupiah. Studi kasus yang ketiga, dikatakan PT Rahardika menyewa sound system kepada Tuan Hasan selama 3 hari dengan nilai kontrak sebesar 1.750.000 rupiah. Tuan Hasan tidak memiliki NPWP. Jawabannya, tarif PPh 23 dikali dengan jumlah bruto sama dengan 2%. Kenapa 2%? Karena di sini dia termasuk ke dalam sewa. 2% dikali dengan 1.750.000 rupiah menghasilkan 35.000 rupiah. Tetapi Tuan Hasan tidak memiliki NPWP, maka 100% dikali dengan 35.000 rupiah menghasilkan 35.000 rupiah. 35.000 rupiah ditambah dengan 35.000 rupiah menghasilkan 70.000 rupiah. Jadi, total PPh yang dipotong sebesar 70.000 rupiah. Pada studi kasus yang keempat, mengatakan PT Karir Musik membayar royalti kepada beberapa penulis lagu. Yang pertama, Ibu Nurhayati memperoleh jumlah royalti sebesar 12 juta rupiah, memiliki NPWP. Yang kedua, Pak Alfi memperoleh jumlah royalti sebesar 38 juta rupiah, tidak memiliki NPWP. Dan yang ketiga, Ibu Bulan memperoleh jumlah royalti sebesar 21 juta rupiah, memiliki NPWP. Hitunglah beban PPh pasal 23 masing-masing penulis lagu. Jawabannya, yang pertama Ibu Nurhayati. PPh yang dipotong sebesar 15% dikali 12 juta rupiah menghasilkan 1.800.000. Tidak ada tambahan pembayaran PPh karena Ibu Nurhayati memiliki NPWP. Sehingga total PPh yang dipotong sebesar 1.800.000. Yang kedua, Pak Alfi, PPh yang dipotong 15%, dikalikan dengan 38 juta menghasilkan 5.700.000. Pak Alfi memiliki tambahan PPh karena Pak Alfi ini tidak memiliki NPWP. Sehingga 100% dikali dengan 5.700.000 menghasilkan 5.700.000. Kenapa di sini ada dikatakan 100% dikali 5.700.000? 5.700.000 diambil dari hasil PPh yang telah dipotong. Maka total PPh yang dipotong itu sebesar 11.400.000. Bagaimana bisa menghasilkan 11.400.000? Karena PPh yang dipotong ditambahkan dengan PPh karena tidak memiliki NPWP. Yang ketiga, Ibu Bulan. PPh yang dipotong sebesar 15% dikalikan dengan 21 juta rupiah
menghasilkan Rp3.150.000. Ibu Bulan tidak memiliki tambahan PPh karena dia memiliki NPWP, sehingga total PPh yang dipotong sebesar Rp3.150.000. Dan studi kasus yang kelima atau yang terakhir mengatakan pada tanggal 1 Februari 2021, PT Nusantara Tour menyewakan bus kepada PT Sukses Makmur untuk jangka waktu 6 bulan dengan biaya sewa per bulan sebesar Rp17.500.000 dan ke PT Biskuit Kubiskuit sebesar Rp18 juta per bulan untuk jangka waktu 6 bulan. Berdasarkan data tersebut, diminta menghitung jumlah PPh pasal 23 yang harus dibayar oleh PT Nusantara Tour. Jawabannya, mencari pendapatan sewa PT Nusantara Tour itu didapatkan dari pendapatan sewa dari PT Sukses Makmur sebesar Rp105 juta, dari mana kita menghasilkannya dari sewa per bulannya sebesar Rp17.500.000 dikalikan selama 6 bulan, sehingga menghasilkan Rp105 juta. Ditambahkan dengan pendapatan sewa dari Biskuit Kubiskuit sebesar Rp108 juta. Dari mana kita mendapatkannya? Dari Rp18 juta dikali dengan 6 bulan, sehingga menghasilkan Rp108 juta. Ketika dijumlahkan, akan mendapatkan hasil sebesar Rp213 juta. Sehingga PPh pasal 23 yang harus dibayar oleh Nusantara Tour sebesar 2% dikali dengan Rp213 juta menghasilkan Rp4.260.000. Jadi, jumlah PPh pasal 23 yang harus dibayar oleh PT Nusantara Tour sebesar Rp4.260.000. Nah, itu dia materi tentang PPh pasal 23 beserta contoh studi kasusnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan apabila terdapat kesalahan, saya pribadi meminta maaf, karena setiap manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Karena saya selalu berpikir, hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada selalu benar karena tidak melakukan apa-apa. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.